Oke kawan, hari ini kita mau bikin umpan racikan untuk mancing ikan kelabau. Sebelum kita bikin umpan, jika video ini bermanfaat, bantu dengan like, kemudian share. Jangan lupa komen kawan. Semoga video ini bermanfaat. Oke, untuk bahan utama kita menggunakan tempe putih. Ini tempe mentah ya kawan, belum digoreng. Kemudian bahan yang kedua, bawang putih 2 butir. Bahan yang ketiga, bumbu kaldu yang rasa ayam. Kemudian bahan yang keempat, ini nasi putih ya kawan, nasi putih. Untuk perbandingan umpannya, kalau kita menggunakan tempe seukuran ini yang kita potong 3 jari, itu perbandingannya harus 1:1 kawan, harus perbandingan 1:1 ya kawan. Nah, kalau kita menggunakan tempe seukuran besar segini, berarti nasi putihnya harus seukuran 1:1-nya, berarti harus seukuran besar tempe ini juga kawan. Oke, karena kita menggunakan ukuran yang 3 jari saja kawan, jadi ukuran nasinya harus sama 1:1. Oke, untuk bahan yang kelima, ini minyak goreng. Nah, minyak goreng ini untuk menggoreng tempenya nanti, tidak perlu dikasih bumbu dulu kawan, pokoknya langsung digoreng saja sampai berwarna kuning kecoklat-coklatan. Kemudian nanti minyaknya untuk campuran lagi ke dalam ulekan ini. Oke, kita lanjut kawan. Oke kawan, ini untuk tempenya dan bawang putihnya tadi kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Nah, seperti ini ya kawan. Ini bawang putihnya tadi, ini tempenya kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Nah, ini untuk minyak gorengnya, nanti sisanya kita bisa gunakan untuk proses pengulekan umpan. Oke, lanjut kawan. Oke kawan, ini hasil tempe yang kita goreng sudah berwarna kuning kecoklat-coklatan. Langsung kita haluskan dulu kawan. Pastikan ini prosesnya sampai benar-benar halus ya kawan, untuk tempenya. Kita ulek terus sampai benar-benar halus. Boleh ditumbuk, boleh, kalau tidak punya ulekan boleh. Boleh juga di blender, boleh juga, karena semakin halus semakin bagus kawan. Oke, untuk prosesnya semuanya harus benar-benar halus ya kawan. Lanjut. Pastikan benar-benar halus kawan untuk proses pengulekan tempenya. Oke, setelah halus, kemudian kita masukkan bahan yang kedua.
Nah ini tadi, ini bawang putih ya kawan, ini kita gorengnya dengan kulitnya supaya apa, supaya bagian dalam saja yang betul-betul matang, supaya tidak gosong. Nah ini sudah kita kupas kulitnya, kita taruh dulu di samping. Nah ini 2 buah bawang putih kita campurkan, langsung kita ulek lagi kawan. Pastikan tercampur dengan rata. Oke, setelah tercampur dengan rata, bahan yang ketiga kaldu bubuk kawan, kaldu bubuk rasa ayam. Oke, untuk penggunaannya gunakan setengahnya saja kawan, setengahnya. Nah itu setengahnya saja kawan, perkiraan ini mungkin 1 sendok lah ukurannya. Kalaupun mau 1 bungkus boleh juga, ini masih ada sisanya. Nah ini oke, campur sampai rata kawan. Kalau sudah tercampur, baru sisa minyak penggorengan tadi kita campurkan ke dalam adonan. Nah itu sisanya masih ada sekitar 2 sendokan ini kawan, nanti kita habiskan itu. Kita campur aduk saja dulu ini kawan sampai merata. Oke, kita sisihkan dulu kawan. Ini kita sisihkan dulu agar bisa ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa? Ini kawan, nasi. Oke, nasi putih ya kawan. Nih nasi putih, nasi putih. Nah nasi putih ini tuh 1:1 kan kawan ukurannya, nasi putih. Oke, kita pindah ke sini saja dulu kawan. Ini proses yang paling berat ini kawan, kalau untuk yang nasi putih ini. Nasi putih ini kita haluskan, harus benar-benar halus, jangan sampai masih berupa butiran nasi seperti ini kawan, harus benar-benar halus ini. Prosesnya ini agak panjang ya kawan, jadi bagian-bagian yang tadi agak dipercepat saat pengulekan ini yang tempe. Kalau mau tahu hasilnya ya jangan sampai di skip kawan, biar nanti tidak terlalu banyak bertanya.
Kalau paham kasih jawaban di kolom komentar kawan. Ini tidak ada yang dirahasiakan untuk resepnya. Kalau untuk bahan, nah ini untuk bahan ya kawan, kita menggunakan tempe putih. Ini bisa sama bagusnya juga dengan roti kering, cuma roti keringnya tadi belum dapat, kita nyari di warung, jadi saya gunakan tempe putih. Ini tetap bagus kawan. Kalau masih penasaran dengan yang roti kering, saya bilang nanti kalau ada bahannya saya bikinkan video lagi untuk kawan-kawanku pemancing ikan kelabau. Oke, ini prosesnya agak lama ya kawan, saya persingkat dulu biar kalian tidak lama menunggu. Oke, lanjut kawan. Oke kawan, ini nasi putihnya sudah benar-benar halus. Kemudian kita campurkan bahan yang pertama tadi, tempe yang sudah kita haluskan. Nah ini baru kita jadikan satu, kita satukan kedua bahan tadi yang sudah kita haluskan. Harus benar-benar tercampur rata ini kawan. Fungsinya apa ini kawan? Fungsinya nasi ini untuk perekat sebenarnya, karena kalau cuma bahannya cuma tempe, dia kalau kita gumpalkan seperti ini, nah ini ke mata kail pancing, ini kalau kita jatuhkan ke dalam air hancur kawan. Bukan hancur karena dimakan ikan, tapi terkena arus yang deras, umpannya sudah hilang duluan, ikan belum datang mau makan umpan, malah umpannya sudah hilang duluan dari mata kailnya. Yang ada ikannya makan umpan yang sudah terjatuh. Jadi fungsinya untuk perekat itu nasi itu kawan. Ini pun perbandingannya 1:1 ini, umpannya masih terlalu lembut. Oke kawan, ini kedua bahan tadi sudah tercampur dengan rata, sudah benar-benar merata. Kita tambahkan sisa minyak penggorengan lagi. Nah ini fungsinya apa kawan? Semakin banyak minyaknya semakin bagus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nasi yang kita haluskan tadi sudah tercampur rata dengan adonan ini, adonan tempe yang sudah dihaluskan juga tadi. Itu kalau kita proses ini, nah menggumpal umpan ke mata kail pancing, itu di tangan tidak melekat kawan. Nah ini kan licin, jadi tidak melekat di tangan, karena fungsinya nasi itu sebagai perekat tempe tadi. Juga kalau kita pas menggumpalkan umpan di mata kail, malah lengket semua di tangan kita. Nah kemudian minyak goreng ini juga fungsinya kalau di dalam air itu sebagai daya tarik ikan, karena kalau antara air dan minyak itu tidak akan menyatu, jadi seperti apa ya, kalau di dalam air itu mengkilap-kilap gitulah.
kalau di dalam air. Jadi ikan pasti mendekat ke umpan kita, ikan kelabaunya. Oke, ini prosesnya sudah selesai kawan. Ini kita kumpulkan dulu jadi satu. Nah, kalau sudah jadi satu seperti ini umpan sudah bisa kita gunakan kawan. Nah, ini kan banyak nih minyaknya nih, tuh terlalu basah ini di tangan. Nah, ini bisa ditaruh ke dalam toples, bisa. Kalau ditaruh ke dalam toples itu usahakan dikasih lagi minyak kawan. Dikasih begitu saja minyaknya secukupnya, supaya apa, itu juga berfungsi sebagai proses pengawetan umpan. Jadi kalau kita tidak berangkat mancing, asal toplesnya tertutup rapat, masih basah berlumurkan minyak, ini umpan tidak ditumbuhi jamur kawan. Itu fungsinya. Jadi umpan itu masih dalam keadaan baru walaupun tidak dipakai dalam beberapa hari. Misalnya ada kendala hujan atau sebagainya, tidak bisa berangkat mancing, jadi umpan kita masih seperti baru kawan. Jadi tidak basi. Itulah fungsinya minyak. Biasanya aku taruh di dalam kantong plastik saja kawan, yang simpel-simpel saja, karena setiap bikin umpan tinggal taruh ke dalam kantong plastik. Nah, seperti ini. Tinggal ini aku tambahkan sisa minyak. Nah, itu sisa minyak di dalam penggorengan. Aku tuangkan. Wah, ini agak gelap ya kawan, karena cahaya mataharinya dari depan sana. Tapi yang penting kelihatan di bawah. Oke. Sisa minyak sudah aku tuangkan ke dalam. Nah, itu biarkan saja kawan. Nah, ini seperti ini. Biarkan saja. Ini tinggal kita ikat. Nah, tinggal kita ikat kedap udara. Kalaupun tidak dibawa berangkat mancing, tidak ditumbuhi jamur. Oke kawan, sampai di sini proses kita berbagi umpan jitu mancing ikan kelabau. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di share agar pemancing-pemancing yang hobi mancing ikan kelabau ataupun ikan sejenis ikan kelabau seperti ikan mansau. Kalau kami di Sampit Kalimantan ini ada juga ikan yang mirip ikan kelabau, namanya ikan mansau. Ya, sejenis ikan waderan atau ikan pasiran juga boleh umpan ini kawan. Oke, mantap kawan. Sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.